Kembali lagi di video Keponi di YouTube channel Keponi. Kali ini kita akan membahas tentang custom function yang bisa kita temui di kamera-kamera DSLR dan mirrorless Canon. Custom function fungsinya untuk menyimpan settingan-settingan yang agak tersembunyi. Biasanya fitur-fitur tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan fotografi kita. Untuk mengakses custom function, kita harus berada di mode manual, bisa di P, TV, AV, atau M. Kali ini kita coba di AV, masuk custom function melalui menu biasa. Lalu nanti dia akan ada custom function. Kalau di kamera 3 digit yang saya gunakan 600D, custom function itu adanya di gambar kunci Inggris yang ketiga, yang kuning. Kita akan ketemu custom function. Di kamera DSLR 600D ini custom function tidak dibagi dalam bagian tapi satu baris panjang, dan di sini dia berisi beberapa pengaturan. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Exposure level increments itu untuk perubahan exposure-nya dalam 1/3 step atau setengah step. Maksudnya gini, sekarang dalam kondisi defaultnya dia dalam 1/3 step, artinya kalau kita putar-putar aperturnya, anggap kita mulai dari 28, dia akan loncat ke 32, 35, 4, 45, 5, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembalikan ke 28, kondisi awal, lalu kita rubah stepnya jadi setengah stop. Yang terjadi adalah awalnya tetap sama 2,8, tapi begitu kita putar, dia 35, 4, 45, 56, 67, dan seterusnya. Artinya langkah step exposure yang dilakukan itu menjadi lebih lebar. Begitu juga dengan di TV. Kita mulai dari yang gampang, misalnya 1/4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 45, 60. Kembali ke 1/4. Sekarang kita aktifkan yang 1/3 step. 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau kita menggunakan mode custom function exposure level increment ini yang mana? Kalau saya lebih suka yang 1/3 stop karena dia memberikan pengaturan yang lebih detail daripada yang setengah stop. Jadi kalau dengan setengah stop misalnya dari 2,8 dia akan langsung ke 3,5 lalu langsung ke 4. Sedangkan kalau dengan yang 1/3 stop kita bisa ngambil 3,2 atau 4,5. Jadi angka-angka yang komanya lebih kecil. Jadi jumlah step yang bisa kita lakukan lebih banyak. Lalu berikutnya kita punya ISO expansion. ISO expansion ini untuk membuat kamera dapat menggunakan ISO lebih dari batasnya. Nah, jika kita off, itu kamera ini memiliki batas ISO mulai dari 100 hingga 6400. Tetapi jika kita on kan ISO expansion, maka dia akan memiliki range ISO yang lebih tinggi hingga ke H atau 12.800. Ini akan berfungsi sangat berguna sekali jika kita memotret dalam kondisi low light ataupun kita memotret di dalam ruangan yang cukup gelap tanpa menggunakan flash tambahan atau lighting tambahan. Tetapi perlu diingat, semakin tinggi ISO akan semakin banyak noise-nya. Jadi usahakan gunakan ISO sekecil-kecilnya dengan speed setinggi-tingginya. Lalu berikutnya kita punya flashing atau speed in AV mode. Dia ada auto, ada 1/200 sampai 1/60, dan ada fix 1/200. Artinya apa? Artinya ketika kita pakai mode yang misalnya yang 1/200 fix, ketika kita pakai AV, nah, dan kita nyalakan flash internal kamera. Nah, si kamera ini akan mengunci shutter speed di kecepatan 1/200. Ya, dia akan mengunci di 1/200. Sedangkan kalau kita menggunakan yang pertama, dia bisa turun hingga ke 1/60. Jadi bisa 1/60, 80, dan seterusnya hingga mentok ke 1/200. Kenapa mentok di 1/200? Karena dengan menggunakan flash internal kamera, kamera tidak akan bisa melebihi kecepatan 1/200. Itu disebut dengan shutter sync. Ketika kita paksakan melebihi kecepatan 1/200, misalnya menggunakan flash eksternal,
Yang manual kan kita bisa set kecepatan lebih dari 1/200 karena kamera tidak tahu ada flash di yang sedang aktif. Hasilnya gambar biasanya akan sebagian gelap tapi sebagian terang. Selanjutnya kita punya long exposure noise reduction, ini off, auto atau on. Ini biasanya digunakan untuk motret di malam hari untuk landscape yang malam yang kita memerlukan speed yang sangat lambat. Nah, dengan menggunakan on, dia akan sangat mengurangi noise, tapi kekurangannya adalah misalnya gini, kita ambil gambar, let's say, kita pakai remote trigger, pakai bob, kita ambil foto selama 2 menit slow speed. Nah, kekurangannya dengan si custom function ini aktif, setelah kita ngambil gambar selama 2 menit, kamera membutuhkan waktu yang sama sebanyak 2 menit juga untuk melakukan noise reduction. Jadi kameranya setelah ngambil foto nggak bisa langsung dipakai, dia akan ada processing selama waktu yang diambil untuk menggunakan foto yang pertama. Begitu. Jadi kalau untuk yang masih lagi buru-buru atau pengen ngambil foto yang banyak dan tidak keberatan dengan noise, atau apalagi untuk yang pakai format RAW, sebaiknya di set di off saja, jangan di on kan. Tetapi kalau ingin noise-nya berkurang dan tidak keberatan dengan waktu yang dibutuhkan kamera untuk melakukan processing, bisa di on kan. Lalu ada high ISO speed noise reduction. Ini agak berbeda dengan yang pertama. Kalau yang long exposure ini hanya berfungsi noise reduction ketika speednya lambat. Kalau yang high ISO speed noise reduction itu ketika menggunakan ISO tinggi, di kamera akan berusaha untuk mengurangi tingkat noise yang ada. Ini bisa diatur standar low atau strong. Ini kalau di komputer kita zoom gambarnya baru akan kelihatan efeknya. Biasanya saya stay di standar aja. Karena kalau terlalu strong, gambarnya jadi agak terlihat soft atau terlalu halus. Karena noise-nya dipaksakan untuk dihilangkan. Mungkin sama kayak kita pakai filter surface blur di Photoshop, karya kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan highlight tone priority. Tujuan dari highlight tone priority adalah untuk berusaha si kamera mempertahankan area yang agak overexposed atau area yang highlight di foto supaya tidak menjadi blown out atau clipping, jadi terlalu terang sampai detailnya nggak kelihatan. Dengan cara kerjanya adalah kamera secara otomatis membuat fotonya agak sedikit underexposed, lalu dia akan menaikkan sendiri brightness-nya hingga menyamai settingan yang sama dengan sebelumnya. Nah, secara sederhana sih highlight and priority ini kayak kita mau ngambil foto, kita bikin agak underexposed sedikit, lalu kita naikkan area shadow-nya di post processing di Photoshop misalnya. Biasanya saya biarkan HTP ini dalam posisi disabled, karena ketika kita motret ada area yang overexposed, saya lebih memilih untuk menggelapkan sendiri dengan cara mengurangi exposure-nya. Lalu yang berikutnya adalah AF Assist Beam Firing. Ini biasanya yang suka menjadi masalah menyebalkan kalau misalnya kita motret di ruangan yang gelap pakai flash internal. Ketika kita pencet setengah untuk melakukan focusing, si flashnya akan nyala kedip-kedip. Itu cukup mengganggu. Itu adalah proses untuk membantu autofocus. Nah, kita bisa matikan dengan menggunakan custom function nomor 7 ini. Ada 2 cara untuk mematikannya. Yang pertama di disable secara sepenuhnya, atau ketika kita memiliki external flash yang mendukung untuk melakukan assist focus melalui infrared ataupun melalui flash tube, kita bisa menggunakan pilihan nomor 2 atau 3. Saya biasanya set kamera di selalu nomor 3, karena ketika menggunakan flash Canon misalnya 580X, itu ketika kita focusing dari si flashnya di depannya akan keluar lampu yang warna merah untuk membantu focusing, dan itu sangat membantu di ruangan yang kurang cahaya. Lalu berikutnya kita punya di bagian autofocus drive adalah mirror lockup. Nah, ketika di enable, mirror lockup ini berfungsi untuk menaikkan mirror baru mengambil gambar. Ini berfungsi untuk memotret di slow speed menggunakan tripod yang tidak ingin ada getaran kamera, karena ketika mirror itu naik, dia itu kan menimbulkan getaran, supaya getaran itu tidak terekam ke dalam kamera sehingga menghasilkan goyang. Nah, ketika di enable, ketika kita ingin melakukan pemotretan, kita harus menekan tombol 2 kali, tombol shutternya. Yang pertama, dia dijepret sekali, dia hanya akan menaikkan mirror, belum mengambil gambar yang sebenarnya. Lalu di jepretan yang kedua, hanya curtainnya saja yang bergerak, dia akan melakukan pengambilan gambar. Jadi dengan mirror lockup ini di enable, tekan shutternya harus 2 kali. Biasanya selalu di disable karena fitur ini cukup jarang dipakai.
kecuali ketika kita ingin memotret slow speed yang benar-benar tidak ingin ada getaran kamera. Berikutnya ada shutter AE lock button. Ketika kita mengaktifkan auto exposure lock, dia akan memilih untuk mengeloknya hanya fokusnya saja yang di lock, atau exposure-nya juga di lock, atau salah satunya saja. Jadi kita bisa memilih, misalnya kita memotret menggunakan mode AV ke tempat yang agak gelap, lalu kita arahkan auto exposure-nya, biasanya tombol yang bintang ini, tombol bintang yang ada gambar kayak bintangnya itu ya, segi 6, itu untuk auto exposure lock. Nah, ini dia akan menentukan juga apakah autofokusnya juga akan ikut melakukan locking ketika kita menekan tombol shutternya juga. Jadi kalau kita tahan shutter, apakah hanya fokusnya yang lock atau exposure-nya juga ikut ngelock? Ini pengaturannya dari sini. Lalu ini assign set button, biasanya di tengah-tengah di pad atau di antara panah atas bawah kanan kiri kan ada tombol set yang aslinya ketika dipencet tidak menghasilkan apa-apa, tidak keluar menu apa-apa. Nah, ini biasanya saya selalu melakukan setting di flash exposure compensation. Jadi ketika kita tekan tombol set yang tengah, dia akan keluar menu flash exposure compensation untuk mengatur tingkat terang gelap si flash internalnya atau flash eksternal TTL yang kompatibel. Tetapi ini tombol ini juga bisa kita atur untuk menampilkan beberapa menu lain seperti image quality, lalu ada ISO speed dan sebagainya. Cuman saya paling suka menggunakan tombol ini untuk flash exposure compensation karena itu sangat bermanfaat sekali. Ketika kita motret indoor, motret orang pakai flash internal, tapi flashnya terlalu terang, untuk menggelapkannya tidak usah masuk-masuk ke dalam menu flash, cukup tinggal pencet yang tengah set ini, kita bisa lakukan minus untuk mengurangi kekuatan flashnya. Berikutnya ada yang terakhir adalah LCD display when power on, itu untuk menentukan apakah display akan menyala langsung ketika dinyalakan atau akan mengikuti settingan sebelumnya, dimana untuk mematikan display untuk menghemat baterai kan ada tombol DISP display di kamera, itu untuk mematikan display. Jadi begitu kamera dinyalakan lagi akan mengikuti status terakhir layar atau enggak. Biasanya sih saya set di display on, karena kalau pakai previous display status dan sebelumnya displaynya off lalu saya matikan kamera, dinyalakan lagi displaynya tetap mati, takutnya kirain baterainya habis atau kameranya nggak mau nyala, kan cukup bikin panik juga ya. Jadi tetap di display on begitu. Lalu kita akan lanjut memahami custom function yang ada di kamera mirrorless. Oke, selanjutnya kita di sini ada kamera mirrorless Canon M3 dan dia juga punya custom function yang sama. Untuk mengaksesnya seperti biasa sih, dial mode itu harus berada di mode manual, bisa M, AV, TV atau P. Kita coba pakai AV biar nggak terlalu susah, jadi biar sama. Oke, kita mulai dengan pemencet tombol menu. Custom function di kamera M3 ini adanya di menu yang ketiga. Nah, bedanya dengan yang DSLR, custom function di sini dia terbagi menjadi beberapa bagian walaupun intinya sama saja. Pertama kita membuka exposure. Nah, yang pertama adalah ISO expansion. Ini fungsinya sama persis dengan yang ada di kamera DSLR. Ketika di off, maksimum kamera EOS M3 ini dia akan berada di ISO 12800. Sedangkan jika kita on kan, maka ISO-nya akan naik hingga bisa mencapai 256.000. Walaupun dengan ISO setinggi ini, noise yang dihasilkan pasti akan jauh lebih besar, tetapi expansion ini sangat bermanfaat khususnya jika kita memotret di tempat yang gelap atau di malam hari dan kita tidak menggunakan flash. Yang kedua adalah safety shift. Safety shift ini berfungsi hanya pada mode AV, TV dan P. Nah, kalau di off misalnya kita set ketika kita memotret objek yang sangat terang sekali, yang terjadi biasanya kamera akan mencapai titik shutter speed maksimumnya, di mana di M3 ini adalah 1/4000. Kalau kita jepret, hasil yang dihasilkan adalah sangat overexposed, jadi bisa sampai putih sekali, terlalu terang. Nah, tetapi jika kita nyalakan safety shift-nya ini on, kamera akan mengkompensasi dengan cara menaikkan si F-nya ini. Jadi dia F-nya walaupun kita awalnya set misalnya di 3,5, ketika kita motret objek yang terang sekali, lalu si shutter speed-nya ini dia udah mentok melewati 4000, kamera akan otomatis menaikkan si aperture-nya. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin memang menggunakan bukaan besar karena kita ingin efek bokehnya atau efek blur belakangnya,
Dengan menggunakan safety shift on ini, efek blur belakangnya akan berbeda-beda. Karena ada kalanya kamera akan menurunkan si bukaannya. Jadi efek blurnya nggak akan sehebat kalau kita menggunakan bukaan besar. Saya biasanya tetap stay di off saja, nggak masalah. Karena kalau shutter speednya mentok berarti salah satu tanda ISO kita terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah autofocus. Di kamera ini juga sama, ada AF Assisted Beam. Tapi bedanya dengan kamera DSLR, pada mirrorless Canon EOS M3 ini, untuk melakukan autofocus dibantu dengan LED warna merah yang ada di dekat lensa. Jadi dia tidak menggunakan flash yang nyala berulang-ulang kali sangat cepat seperti yang dilakukan DSLR, dan ini nggak terlalu mengganggu dan sangat bermanfaat ketika kita motret dalam ruangan atau di tempat yang gelap. Untuk autofokusnya jadi jauh lebih cepat dengan AF Assist Beam ini, jadi selalu saya nyalakan, selalu di enable. Yang ketiga adalah di others. Yang pertama adalah custom control. Ini hanya untuk merubah si layout tombolnya saja, ini opsional. Saya sudah suka dengan layout tombol aslinya, jadi nggak akan saya rubah-rubah. Lalu yang kedua, kita punya Real Shutter Without Lens. Artinya kalau kita pakai lensa manual atau lensa-lensa yang tidak menggunakan chip atau bahkan tanpa lensa sekalipun, dia akan tetap bisa jepret. Kalau di disable, kita jadi nggak bisa menggunakan lensa-lensa manual atau lensa yang bukan peruntukannya. Ini biasanya selalu saya enable. Dan yang terakhir adalah retract lens on power off. Ini hanya berlaku untuk lensa-lensa tipe tertentu yang menggunakan motorized. Jadi ketika kamera di off, lensanya akan mengecil atau memendek seperti pada kamera pocket. Sedangkan pada kamera ini, lensa bawaannya, dia lensanya tidak motorized. Artinya ketika di on off kamera ini, lensanya nggak bergerak, jadi lensanya nggak berubah. Jadi ini biasanya ya biarkan saja enable. Jadi suatu saat kalau saya punya lensa yang bisa memanfaatkan fitur itu, ketika kamera dimatikan, dia lensanya akan otomatis memendek. Kurang lebih seperti itu isi dari custom function dari kamera DSLR Canon seri 3 digit ya, 600D yang saya gunakan, dan seri EOS M3 mirrorless. Sampai jumpa di video Keponi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, serta share. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Dan pada video berikutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai menu-menu lain serta fitur-fitur lain yang ada di kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Selamat berkarya dan terima kasih.